Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar sahabat pemilih? Ya, cantik-cantik orang zaman dulu. Selamat datang di Ngopilu. Ngobrol pintar seputar pemilu kada. Disiarkan dari studio audio visual Rumah Pintar Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ngopilu merupakan konten yang kita buat dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan edukasi dan juga informasi mengenai pemilu kada 2020 yang akan segera kita hadapi. Baik, dalam Ngopilu kali ini temanya Pilkada Bangka Belitung di tengah pandemi COVID-19, dan judul kita pada hari ini adalah kesiapan dan tantangan Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi Pilkada New Normal. Dan sudah ada bersama kita salah satu wanita, bukan salah satu ya Bu ya, satu-satunya penyelenggara pemilu perempuan di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Pujiati, yang saat ini menjabat sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau ini sudah menjadi anggota KPU sejak tahun berapa Ibu? Ya, semenjak tahun 2003. 2003, bayangkan 2003. Saya baru mulai masuk kuliah itu, 2003. Baik. Langsung saja, zaman update kepemiluan jangan ditanya. Babas. Baik, kepala sudah tahun 2003 dan beliau saat ini menjabat sebagai Divisi Teknis, dan hari ini kita akan nanya kesiapan dan tantangan Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi Pilkada New Normal ini kayak apa sih? Seperti apa? Gitu. Oke, Bu, persiapan nih yang udah dilakukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi Pilkada di tengah pandemi yang saat ini sedang berlangsung. Kita kan tahu kalau pemilu kada sekarang sebelumnya dari tanggal 23 September kemudian dirubah tanggal menjadi 9 Desember 2020. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan sehingga mengundur waktunya hingga Desember 2020. Oke, sebagai informasi saja, memang kita sudah menetapkan tahapan pemilihan di awal dengan hari pemungutannya adalah pada tanggal 23 September 2020. Kemudian mulai adanya pandemi COVID-19, KPU menghentikan tahapan sementara kemarin, jadi sekitar 77 hari, menggeser hari pemungutan, kemudian melanjutkan menjadi tanggal 9 Desember 2020. Nah, alasan kemudian KPU kenapa menetapkan melanjutkan tahapan pemilihan adalah dengan tidak mengambil kebijakan sendiri. Ini sudah merupakan kesepakatan di tingkat pusat antara KPU, DPR, dan pemerintah untuk menetapkan melanjutkan tahapan meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, diharapkan bahwa dengan persiapan kita yang lebih matang, penyebaran COVID-19 ini tidak terjadi di klaster KPU atau klaster pemilu. Amin. Atau pemilihan serentak tahun 2020. Nah, banyak hal kemudian dari sisi penyelenggara pemilihan atau penyelenggara pemilu yang lebih intens kita siapkan agar tidak terjadi penyebaran di TPS maupun dalam kita melayani hak pilih pemilih di tiap daerah pemilihan yang melaksanakan pemilihan. Baik, persiapannya sudah sangat matang, 77 hari ya Bu ya. Yeah. Sebelumnya ini Korsel sudah melaksanakan pemilu DPR pada tanggal 15 April 2020. Okay. Sukses ya. Sukses. Artinya aman. Ya. Lancar, dan ini menjadi sebuah bayangan bagi masyarakat Indonesia bahwa pemilu itu tetap bisa dilaksanakan dengan lancar dan selamat. Oke. Nah, kira-kira tantangan yang bakal dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum ini
dan juga KPU kabupaten kota dalam menghadapi pilkada di tengah pandemi yang saat ini sedang lagi bergejolak. Iya. Tantangan yang Dan semakin hari bertambah ya, baik positif maupun yang terpapar. Dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan yang kita lanjutkan dari tanggal 15 Juni tadi sampai nanti kita selesai melaksanakan tahapan di awal Januari 2021, ada banyak hal yang dari sisi penyelenggara yang tentu ini terjadi pertama kali dalam penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu yang ada di Indonesia. Ya, khususnya di Indonesia. Mungkin pandemi COVID-19 ini tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tapi penyelenggaraan pemilihan yang dengan tantangan COVID-19 ini baru pertama kali kita laksanakan di Indonesia ya. Ya, kalau sebelum-sebelumnya ada bencana alam dan berbagai bentuk bencana alam baik gempa maupun kemudian tsunami itu banyak yang terjadi karena memang murni dari bencana alam, tapi kali ini kita menghadapi sesuatu yang tidak nyata, suatu bencana yang non alam yang menyebabkan kematian dalam jumlah besar. Nah, ini yang kita upayakan tidak terjadi dalam klaster penyelenggaraan pemilihan. Nah, persiapan ini yang kita hadapi. Sebenarnya penyelenggaraan tahapan pemilihan itu sama di setiap pemilihan, hampir sama tahapan, mungkin juknis atau caranya yang berbeda, tapi dalam pandemi COVID-19 ini ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan dalam standar kesehatannya. Jadi upaya mencegah agar ini tidak menyebar, tidak menular dan tidak menyebabkan bencana kesehatan bagi daerah-daerah yang menyelenggarakan pemilihan. Ya, ini tantangan yang kita berupaya semaksimal mungkin, terutama dalam pemilihan ini kita banyak bertemu, bertatap muka, kemudian berkumpul dengan pemilih maupun sesama penyelenggara. Nah, ini yang kemudian oleh KPU sudah dibuatkan beberapa standar pencegahan untuk penyebaran COVID-19 ini tidak menyebar kemana-mana. Ngobrol pintar seputar pemilu kada. Baik, Ibu. Ini tantangan sudah dihadapi, udah jelasin tadi. Kemudian ini tahapan pemilu nih. Tahapan pemilu kan ini dari tanggal 23 September beralih ke 9 Desember, bergeser ke 9 Desember 2020. Nah, ini dalam rentang waktu selama 77 hari itu apa aja yang berubah? Tahapannya atau waktunya atau bagaimana? Pemilihan dilanjutkan setelah dihentikan 77 hari kemarin. Ini yang mengalami pergeseran adalah pada waktu pelaksanaannya. Jadi kalau masa pelaksanaan tahapan itu tetap, ya, misalkan saya kasih contoh, masa verifikasi faktual itu 14 hari tetap. Kemudian tapi tanggal mulai start pekerjaan melakukan verifikasi faktual itu bergeser dari tahapan di awal. Jadi di awal kemarin 26 Maret kita sudah melakukan verifikasi faktual. Karena dihentikan 77 hari untuk hitungan pada hari pemungutan suaranya, baru dilanjutkan kembali pada tanggal 24 Juni ini. Jadi 24 Juni rekan-rekan di Bangka Selatan itu para penyelenggaranya akan melaksanakan verifikasi faktual, datang ke rumah-rumah pendukung. Yang setahu saya sebaran dukungannya ada di 53 desa kelurahan se-Kabupaten Bangka Selatan. Jadi setiap desa dan kelurahan itu ada pendukung yang akan difaktualkan. Jadi masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan jangan heran, jangan kemudian curiga atau takut jika ada panitia penyelenggara tingkat desa
PPS ya, PPS. itu datang ke rumah-rumah karena Oke. metodenya dengan door to Door door, to door tetap ya untuk pelaksanaannya. menanyakan kesesuaian dokumen pendukung dan kebenaran mendukungnya. Kebenaran Jadi mendukungnya. jangan takut ya, nanti jika ada PPS yang datang ke rumah ya kita terima, tapi bisa saja protokol kesehatan itu tolong diingatkan bagi baik pemilih maupun baik pendukung maupun PPS-nya untuk diterapkan bersama-sama. Pertama ya, menggunakan masker ya. Menggunakan masker. Kemudian menjaga jarak, tolong jaraknya ya minimal sekali ya 1 meter atau 2 meter lah, lebih kita lebih yakin 2 meter. Kemudian menggunakan alat tulis masing-masing ya, baik pemilih atau pendukung yang diverifikasi faktual itu tolong menjaga jarak dan menggunakan alat tulis sendiri, tidak menggunakan alat tulis panitia yang melakukan verifikasi. Nah, kemudian kepada penyelenggara juga diusahakan sering mencuci tangan dengan sabun atau mengantisipasi dengan menggunakan antiseptik berbasis alkohol ya. Kemudian juga jika kemudian tidak bisa door to door, metode verifikasi faktual itu antara lain jika tidak bisa ditemui dalam door to door, itu bisa melalui LO bakal pasangan calon untuk mengumpulkan dalam suatu tempat untuk ditanyakan kebenaran dukungannya. Baik. Nah, pada saat bicara pada satu ruangan, ini protokol untuk kesehatan penyebaran pencegahan penyebaran COVID-19 ini diterapkan juga. Jadi tentang jarak, kemudian menggunakan masker, kemudian mengecek suhu tubuh ya. Alhamdulillah informasi dari KPU Bangka Selatan bahwa untuk metode yang harus mengumpulkan masyarakat dalam satu ruangan dari gugus tugas percepatan COVID-19 Bangka Selatan sudah meminjamkan thermal gun. Jadi dipinjamkan kepada para PPS yang akan melaksanakan verifikasi faktual. Itu kalau sampai mengumpulkan masyarakat dalam satu ruangan, itu setiap pendukung yang akan difaktualkan agar diperiksa dulu suhu tubuhnya. Jadi sebelum ditanyai kebenaran dukungannya, maka akan diperiksa dulu kesehatannya. Nah, jika kemudian ada yang terpapar atau yang teridentifikasi sakit ya, baik COVID-19 maupun sakit yang lain sehingga tidak bisa hadir dalam satu pertemuan, dia bisa juga dengan menggunakan metode video call. Nah, itu ada alternatif bagi pemilih maupun pendukung atau bagi penyelenggara di tingkat desa untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 ya. Jadi kita melakukan upaya pencegahan semaksimal mungkin. Baik, skenario ya sudah disiapkan dengan sebaik mungkin dan kemudian protokol kesehatan. Protokol kesehatannya sudah dan telah dilaksanakan juga secara nyata di KPU Bangka Selatan. Baik, sahabat pemilih, sebagai informasi ada 4 wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan pemilu kada, yaitu di Bangka Barat, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan juga Kabupaten Belitung Timur. Ini salah satu contoh dari ini maskot mereka. Iya, dan salah satu dari maskot yang sudah ditetapkan kemarin sebagai maskot dalam pemilihan. Baik, Ibu. Pada tahapan pemilu yang sedang berlangsung saat ini, verifikasi faktual. Nah, bagaimana jika mengumpulkan banyak orang, kemudian ada tatap muka selain video call, apa sekalian skenario-skenario yang diterapkan secara kearifan lokal yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bangka Belitung dan KPU Kabupaten Kota yang sedang melaksanakan pemilu juga seperti apa yang kemudian dikembangkan di sini? Kita sudah arahkan ya untuk KPU Kabupaten, baik dari KPRI ya, kepada 4 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan ini.
agar selain menerapkan standar kesehatan juga berkoordinasi dengan lembaga terkait. Jadi ada dari pemerintah daerah dalam hal ini yang terkait standar kesehatan adalah gugus tugas percepatan untuk selalu berkoordinasi ya. Seperti yang dilakukan rekan-rekan KPU Bangka Selatan melibatkan gugus tugas pada saat Bintek dan Raker agar selain juga memantau kondisi pertemuan bagaimana menerapkan standar COVID-19, mereka juga mensosialisasikan bagaimana melakukan pertemuan-pertemuan dalam standar COVID-19, juga berkoordinasi dengan dari sisi pengamanan ya dengan kepolisian setempat, kemudian juga berkoordinasi dengan stakeholder yang lain ya. Dalam hal ini misalkan sudah dari jauh-jauh hari kalau bisa dilakukan pertemuan dengan daring maka bisa diterapkan dengan menggunakan daring kalau sifatnya penyampaian informasi. Nah, semaksimal mungkin menggunakan metode daring ini, dan jika pun terpaksa dalam kondisi tertentu tidak bisa dengan daring, maka dalam pertemuan tatap muka agar menerapkan standar COVID-19 ini. Protokol kesehatan. Baik. Skenario yang dijalankan agar pemilu selamat dan sukses. Ya. Protokol kesehatan, kemudian melakukan pertemuan secara daring. Skenario ini sepertinya sudah disusun dengan baik sudah kita terapkan juga. Dan diterapkan dengan baik, dan alhamdulillah saat ini tidak pernah ada, ya mudah-mudahan jangan pernah ada kasus-kasus mengenai klaster ya. baik dalam tahapannya pun maupun nanti di pemungutan suaranya. Amin. Baik, Ibu, dalam pemilu kada ini jelas ada 3 hal yang berhubungan secara terkait secara erat, itu dari penyelenggaranya, kemudian peserta, kemudian pemilih. Dengan banyaknya informasi yang ada di sekitar masyarakat itu akan menghadapi 3 hal ini, yaitu disinformasi, kemudian psikologi transisi, dan juga post-truth era. Jadi pada saat mereka mendapatkan informasi, mereka akan bertanya, kira-kira ini pemilu bakal dapat dilaksanakan apa enggak? Karena ini kan bakal aman tidak? Bakal aman atau tidak? Kita akan kembali dengan sehat atau tidak? Atau kan pemilunya tidak akan menimbulkan klaster-klaster baru? Itu ketakutan-ketakutan yang terjadi di masyarakat ya. Kita sebagai penyelenggara pemilu pun memikirkan hal semacam itu. Mungkin ya kita jangan berharap itu akan terjadi, tapi kemungkinan itu ditakutkan ada, dikhawatirkan ada. Nah, bagaimana membuat disinformasi, kemudian psikologi transisi dan post-truth era ini menjadi hal yang mendamaikan dan berdampingan dengan pilkada tersebut? Makanya masyarakat ini perlu disampaikan, disosialisasikan tentang bagaimana penyelenggaraan pemilihan dalam pandemi COVID-19 ini ya. Bahwa kita berani melaksanakan tahapan, kemudian para stakeholder di atas, di tingkat pusat, baik KPU, DPR, kemudian pemerintah sudah bersepakat menyetujui melaksanakan tahapan pemilihan ini sudah dengan persiapan yang matang. Itu yang satu hal yang perlu diingatkan dan menjadi perhatian bagi baik pemilih maupun penyelenggara, bahwa penyelenggaraan pemilihan ini kita sudah siap dalam segala hal ya. Dalam segala hal ini bukan hanya menyelenggarakan tahapannya, tapi juga tentang standar kesehatan bagi kita semua. Bagi kita semua saya tekankan bahwa bukan hanya penyelenggaranya yang harus mengikuti standar, juga pemilihnya ya. Seperti menggunakan masker ya, itu penting bagi semua masyarakat, bukan hanya daerah yang melakukan pemilihan, tapi semua masyarakat kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, sebenarnya tahapannya sebagian besar adalah tahapan yang sering kita laksanakan dalam pemilihan-pemilihan, tapi memang menjadi catatan penting setiap melaksanakan tahapan adalah kita mengingat standar kesehatan dulu, agar kita tidak terkena sakit dalam proses penyelenggaraan tahapan. Nah, mungkin Mbak Rina ya tadi sempat menanyakan tahapan pemilihan apa bergeser ya.
memang waktu pelaksanaannya bergeser, hari H-nya juga bergeser menjadi 9 Desember. Iya. Tapi masa penyelenggaraan tahapannya tidak berubah. Tidak berubah. Ya, Tetap itu. dalam rangka Jadi waktu. jangan khawatir. Misalkan saya contohkan ini pencalonan ya, dari kemarin pencalonan itu penyampaian berkas pendaftaran calon ke KPU Kabupaten tetap sama 3 hari. Nah, kalau kemarin adanya di bulan Juni, sekarang digeser menjadi bulan September, tanggal 4 sampai 6 September. Nah, jadi kepada para peserta pemilu yang akan ikut dalam kontestasi pemilihan di Bangka Belitung ini, di 4 kabupaten ini, agar tidak perlu di hari terakhir baru mengumpulkan berkas ya. Tolong di awal-awal sudah menyiapkan karena sudah tahu tahapannya. Nah, nanti kita tayangkan slide nanti tentang tahapan-tahapan pemilihan ya, terutama tahapan-tahapan yang fokus pada pencalonan ya, ada verifikasi faktual dukungan, juga tahapan untuk proses pemungutan penghitungan rekap sampai penetapan calon terpilih. Nah, Anda tolong para peserta pemilu maupun para penyelenggara pemilihan mematuhi tahapan ini ya. Dan tidak perlu kemudian terlalu intens menanyakan ke KPU Kabupaten, karena kalau ada perubahan pun 4 KPU Kabupaten ini akan mensosialisasikan dan menayangkannya di dalam semua situs-situs resmi mereka ya. Tidak perlu intens harus KPU ya, karena kita mengurangi kontak fisik ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan tahapan ini kita laksanakan bersama dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini. Oke. Baik. Jadi waktunya bergeser, tahapannya tetap dan masanya tetap, penyelenggaraannya tetap. Jadi cuma pengumpulan data, juga cara pengumpulan masanya saja yang berbeda, gitu. Baik melalui daring, kemudian juga pengumpulan datanya bisa melalui LO-nya, kemudian bisa mencari informasinya, nggak harus langsung ke KPU terkait. Gunakan bisa juga fasilitas media sosial yang dipunyai oleh ya, website KPU kabupatennya itu bisa. Baik, jadi yang baru dari sisi teknologinya. Ya, benar. Memaksimalkan sisi teknologinya. Baik, Ibu Pujiarti, semua sudah komplit. Semoga sahabat pemilih tercerahkan, semakin pintar, karena kita ngobrol pintar seputar pemilu kada. Sayang kopinya nggak ada di sini. Ya, kebetulan tidak ngopi berdua. Tidak ngopi berdua ya Bu ya. Nggak boleh kongko-kongko Bu. Iya. Kopinya di kafe. Iya. Semoga sahabat pemilih tercerahkan, mendapatkan informasi yang benar dan baik dari acara kita pada hari ini, dan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini. Sama-sama Mbak Rina. Ya. Saya Rina Pujiastuti, sampai jumpa. Dan saya Pujiartinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.